I see the atmosphere and the vibe in the team is very nice. Persib Bandung akan dijamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-25 yang dijadwalkan digelar pada Sabtu 1 Maret pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Secara hitung-hitungan, Persib memang lebih diuntungkan dibandingkan Persebaya sebab Maung Bandung masih kokoh di puncak klasemen dengan 51 poin dan berjarak 10 angka dengan Persebaya di posisi ketiga lewat koleksi 41 poin. Sejak putaran kedua, Persebaya sedang mengalami penurunan performa, di mana dari 7 pertandingan, Persebaya baru sekali mendapatkan kemenangan, sekali imbang, dan 5 laga sisanya berakhir dengan kekalahan. Sementara Persib mampu mencetak 4 kemenangan dengan 3 laga imbang, tapi Persib bukan tanpa masalah, sebab Maung Bandung kesulitan untuk mencetak kemenangan di 2 pertandingan terakhirnya. Saat melawan Persija Jakarta, Persib harus puas berbagi angka setelah pertandingan berakhir imbang dengan skor 2-2. Bahkan ketika menjamu Madura United, Persib juga gagal menang lantaran skor berakhir kacamata 0-0. Untuk laga melawan Madura United, Persib memang tidak diuntungkan karena harus kehilangan Beckham Putra di lini penyerangan. Pemain bernomor punggung 7 itu disanksi Komdis PSSI berupa larangan bermain H-1 menjelang pertandingan. Seperti yang saya katakan, masalahnya adalah sepanjang pekan kami berlatih dengan Beckham. Lalu di menit-menit terakhir, kami harus mengubah rencana dengan memasukkan Robby Darwish. Menurut Bojan, secara pertahanan Robby Darwish bisa menjalankan tugasnya dengan apik. Hanya saja ia tak menampik penampilan Robby Darwish belum sesuai dengan taktik yang dia siapkan. Jika Bojan Hodak memiliki masalah mengenai penyelesaian akhir di tim Persib, maka berbeda lagi dengan kubu Bajul Ijo. Terdekat, David Da Silva akan menghadapi mantan timnya Persebaya Surabaya. David Da Silva yang dulu menjadi idola bonek, kini menjelma menjadi momok menakutkan bagi skuad Bajul Ijo. Mengenal sosok bomber Persib Bandung David Da Silva yang menjadi mesin teror bagi lawannya. Berposisi sebagai penyerang, David Da Silva didatangkan Persib Bandung pada tanggal 15 Desember 2021 lalu. Pemain asal Brasil itu menjadi andalan Persib Bandung dan kerap membuat lawan kesulitan saat berhadapan dengannya. Ketika bermain untuk Bajul Ijo, ia menunjukkan performa gemilang dengan torehan gol yang cukup mengesankan di berbagai kompetisi. Namun kini David Da Silva menjadi pemain yang ditakuti lawan saat menghadapi Persib Bandung karena performa hebatnya bersama Maung Bandung, apalagi ia menjadi peraih gelar top skor di musim lalu. David Da Silva adalah ujung tombak Persib Bandung yang sangat berpengaruh dalam beberapa musim terakhir. Keahliannya dalam mencetak gol membuatnya menjadi satu di antara striker paling berbahaya di Liga 1. Pada musim lalu, ia tampil luar biasa dengan mencetak 30 gol dan membawa Persib Bandung menjadi juara. Gaya bermainnya yang agresif dan kemampuannya membaca pergerakan lawan menjadikannya ancaman besar bagi tim-tim lawan. Ia kerap mencetak gol krusial, termasuk di partai final yang memastikan kemenangan besar bagi Persib Bandung. Predator ulung inilah yang kini membuat Paul Monster selaku pelatih Persebaya menjadi ketar-ketir. Ya, Persebaya Surabaya tengah diterpa krisis setelah ultimatum keras dari manajemen kepada pelatih Paul Monster. Hasil laga melawan Persib Bandung disebut-sebut bakal menentukan masa depan dari sang pelatih. Manajemen Persebaya Surabaya menegaskan laga ini adalah kesempatan terakhir Monster untuk membuktikan kualitasnya sebagai coach. Dan tentu jika gagal meraih kemenangan, posisinya sebagai juru taktik Persebaya Surabaya berada di ujung tanduk. Namun di tengah situasi pelik ini, Persebaya Surabaya juga harus waspada dengan sosok David Da Silva. Sebab sejak bergabung dengan Persib, David Da Silva kerap menjadi momok bagi Bajul Ijo. Penyerang asal Brasil itu memiliki rekor gol yang mengesankan setiap kali bertemu mantan timnya. David Da Silva sendiri telah menunjukkan penampilan yang luar biasa saat membela Pangeran Biru melawan Persebaya Surabaya. Dalam 5 pertandingan yang dijalani, ia berhasil membawa tim meraih 3 kemenangan dan 2 hasil imbang tanpa mengalami kekalahan sama sekali. Pencapaian tersebut semakin mengesankan dengan catatan pribadi mencetak 8 gol, menjadikannya salah satu pemain kunci dalam setiap pertarungan melawan Persebaya Surabaya.
Duel Persib versus Persebaya ini bakal menjadi ajang reuni bagi Muhammad Rashid juga. Gelandang asal Palestina itu kini kembali bertemu dengan Persib Bandung. Namun pertemuan kali ini sebagai lawan Sang Mau Bandung. Sebagaimana diketahui, Muhammad Rashid adalah sosok yang berkesan bagi Persib Bandung pada musim 2021-2022. Rashid mengakui dengan keunggulan Maung Bandung yang meraih gelar juara di musim lalu. Persib adalah juara tahun lalu. Ini adalah sebuah tim yang bagus. Tapi tim kami kompak juga punya pemain yang bagus. Jadi ini bukan pertandingan yang mudah. Yang perlu kita lakukan adalah berjuang keras. Rashid juga mengenang pertemuan pertama kedua tim di putaran pertama yang lalu, di mana tim yang dibela Persebaya Surabaya harus menerima kekalahan. Meski kalah dari mantan klubnya, namun Muhammad Rashid tidak putus asa. Ia juga membagikan foto-foto dirinya saat bersama dengan pemain Persib Bandung di Instagram pribadinya. Selain itu, Rashid juga mengaku senang bertemu dengan rekan-rekannya yang pernah satu tim dengannya saat itu. Seperti diketahui, selama di Persib Bandung, Rashid memang sangat dekat dengan David da Silva, yang menjadi duet maut yang membuat lini serang Persib ditakuti oleh lawannya. David pemain yang bagus, striker yang ditakuti para bek lawan. Kami sempat berdua saat masih sama-sama di Persib, itulah sebabnya kami harus waspada dengannya. Akan tetapi, DDS memiliki masalah tersendiri pada musim ini, di mana performanya bisa dikatakan menurun jika dibandingkan dengan musim lalu. Secara terbuka, bahkan ia mengungkapkan bahwa Liga 1 musim ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam karirnya. Pada musim ini hingga pekan ke-23, DDS tercatat telah absen dalam 8 pertandingan. Selama 15 laga yang dijalaninya, ia bermain dengan total waktu 970 menit, di mana ia 10 kali menjadi starter dan 5 kali turun sebagai pemain pengganti. Produktivitas golnya pun tercatat baru 6 gol sejauh ini. Cedera menjadi faktor utama yang membuat DDS kerap menepi dari lapangan hijau. Ini musim yang paling berat selama saya berada di sini. Saya hampir bermain di setiap pertandingan dalam 2 tahun terakhir, tapi musim ini saya mendapat beberapa kendala. Cedera kembali menghampirinya saat menghadapi Dewa United di awal putaran kedua lalu, yang memaksanya absen dalam pertandingan melawan Arema FC dan juga PSM Makassar. DDS pun kembali memperkuat tim saat Persib bertandang ke markas PSIS Semarang dan juga Persija Jakarta. Namun kini ia optimis menghadapi sisa musim dengan semangat baru.